Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit gue. Habis lo ambil duitnya, terus lo diterakin malu. Gitu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan jadi shock nggak sih dengan laporan ini gitu? Biasa aja, nggak shock lah. Namanya dia shock. Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa deket sih? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket. Tapi maunya nge-review. Kamu langsung laporannya lapor pemerasan nih dari pihak kan? Siapa yang diperas? Siapa? Lapor langsung. Dia ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporannya. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Kita Mirzani meres gitu. Jadi gini, Ngomong. supaya Ya, adoptif ngomong. tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah itu ya. Ya bukan saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tengah waktu 1 tahun dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang lagi. Itu ada kok percakapan. Jadi apa yang menjadi peramai selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang dia kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus gitu. Kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana ada unsur seperti itu? Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini. Lalu setelah itu, setelah mereview terjadilah sampai akhirnya karena kami di kedokteran itu sebagai teman sejawat harus saling komunikasi, tidak apabila ada kesalahan tidak menegur di media sosial. Kemudian suami saya berinisiatif untuk silaturahmi ke rumahnya beliau, silaturahmi untuk mendatangi beliau agar mohon dibantu kalau misalkan memang ada kesalahan dengan produk kami di mana dan bagaimana, karena beliau tidak berhenti untuk mereview produk kami yang semuanya BPOM. Nah setelah itu sampai akhirnya beliau bertemu. Setelah bertemu 1 kali, kemudian di beberapa hari kemudian beliau chat kepada suami saya untuk meminta bertemu. Nah setelah meminta bertemu, kemudian beliau menegaskan bahwa ada dari silakan izin pimpinan. Saya pikir agar mempersingkat waktu, apa yang disampaikan Dr. Reza ini adalah merupakan perlakuan yang sama yang diterima oleh semua dokter atau brand owner yang di samping kami. Jadi kami mau simpulkan bahwa atas nama akun Doktif ini alias Dr. Samira telah melakukan review-review dengan narasi overclaim, kemudian menyudutkan para brand owner dan dokter estetika, kemudian melakukan upaya-upaya pemerasan dengan metode yang sama, dengan orang-orang yang dengan perantara yang sama. Saya pikir itu untuk sementara pimpinan cerita awal yang kami sampaikan pada rapat dengar pendapat umum di Komisi 9 ini, sehingga kemudian kami bisa mengharapkan 3 rekomendasi tadi dihasilkan di Komisi 9. Demikian pimpinan. Doktif hubungannya dengan NM dan juga Dr. O ternyata dugaan kasus pemerasan. Pihak NM mati-matian membantah, bahkan nantangin kepada Dr. R untuk mengucapkan kalau dia diperas oleh NM, ditantangin. Kemudian pengacaranya mengatakan bahwa dalam kasus pemerasan itu harus ada unsur pengancaman. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Kita Mirzani meres gitu. Jadi gini, supaya adoptif ngomong. supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Dibantah lagi sama pengacaranya. Tapi mari kita sama-sama dengarkan press release dari Bapak Polisi dari Polda Metro Jaya berikut ini. Kemudian korban mendapat respon yang disampaikan oleh terlapor. Ya, jadi respon dari terlapor adalah ancaman akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang, dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah ya, untuk sebuah pertolongan bagi Dr. R. 5 miliar rupiah
sendirian atau ada pembagiannya? Oke, kita serahkan saja kepada Pak Polisi untuk memecahkan kasus ini, karena Bapak Polisi sudah berjanji untuk mengusut tuntas kasus ini. Jadi kita tunggu saja perkembangan dari kasus ini. Tapi ngomong-ngomong, buat orang yang ngomong bahwa NM itu punya power, gini deh, orang yang punya power itu nggak besar mulut keluar-keluar di sosial media, tapi langsung take action. Contohnya SP dari J99 yang tanpa keluar-keluar langsung melaporkan IZ dan laporannya langsung diurus dan sudah ditetapkan sebagai tersangka sekarang. Juga Dr. R yang tanpa keluar-keluar, ngancam sana ngancam sini, besar mulut di sosial media, tapi langsung take action, langsung laporin, langsung diurusin, dan 4 orang sudah diperiksa. Meledak 5M-ku. Oh, pesan khusus buat mas-mas yang bertanya, kenapa video yang saya stitch itu saya hapus? Because I know I cannot force your opinion to be the same as mine. I do me, you do you, and it doesn't mean that I'm afraid because I posted 3 videos afterwards and I stand up for Loli. Dan sangat nunggu banget nih buat hari Kamis, karena katanya hari Senin kemarin mau ada press conference. Loli mau ngomong, tapi mundur lagi ke hari Kamis. Jadi nungguin banget nih buat hari Kamis. Doa yang terbaik buat Loli. I support you. I pray that wherever you are safe. Dan semoga benar-benar bisa berbaikan dengan ibunya. Semoga bisa kembali lagi bersama-sama dengan keluarganya. Nanti bisa lebaran bareng bersama dengan keluarganya. I stand up for Loli. Nikita Mirzani ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Nah, untuk menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka itu minimal 2 alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 183 KUHP. Artinya, ketika Nikita Mirzani telah ditetapkan tersangka, tidak menutup kemungkinan Nikita Mirzani dipenjara. 99% menurut saya Nikita Mirzani akan dipenjara. Menurut kalian, netizen, apakah Nikita Mirzani ini dipidana atau tidak? Silakan komentar. Dalam kasus ini, Nikita Mirzani berdasarkan kuasa hukumnya menyampaikan mereka siap untuk membuktikan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Dari komentar ini memicu advokat ternama Dr. Farhad Abbas berkomentar bahwa dalam penanganan kasus ini seharusnya transparan dan objektif. Jadi masyarakat dan netizen jangan cepat menghakimi bahwa Nikita Mirzani bersalah sebelum ada putusan dari pengadilan yang mengatakan Nikita Mirzani bersalah. Meskipun kalau kita ketahui bahwa Nikita Mirzani ini sangat rusuh dan banyak membuat masyarakat jengkel. Salam hormat dari advokat Sombo. Mirzani itu tidak akan pernah menjadi tahanan untuk case ini ya. Ini gue kasih tahu sama kalian. Walaupun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka statusnya oleh Polda Metro Jaya, itu bukan satu hasil akhir ya, karena belum P21, belum sidang dan lain-lain. Artinya status Nikita sebagai tersangka itu bukan hasil akhir, itu bisa berubah kapanpun. Ya kan? Karena sidangnya belum. Nanti hasil persidangan itu yang akan menentukan Nikita jadi tahanan atau tidak. Dan Nikita tidak akan pernah menjadi tahanan. Kenapa? Karena legal standingnya di pengadilan itu tidak akan masuk, sayang. Karena apa yang terjadi itu bukan Nikita memeras, itu bentuk kerjasama untuk endorsement, di mana SOW-nya pun belum tertulis jelas seperti itu. SOW-nya belum ada, hanya by chat. Tapi uang mungkin sudah diterima ya oleh Mail. Dan tahu kenapa Mail digerebek? Kalian pikir aja deh sendiri. Ketika seseorang tahu posisinya salah, ingin membersihkan nama baiknya, atau ingin cari aman, maka dia akan melakukan langkah awal untuk menyelamatkan dirinya dan karirnya tentunya. Jadi bisa jadi apa yang terjadi atas Mail, penggerebekannya di kosan,
diduga itu untuk menghilangkan barang bukti yang ada di handphone Mail. Seperti itu. Ini saya hanya beropini aja ya, hanya beropini aja. Namanya aku masyarakat, penilaianku ya seperti itu.